Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Memulai renungan tentang firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengarkan dan boleh melakukan firman-Mu itu atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan tentang firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berdoa bagi orang lain agar Roh Kudus membuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah janji dari Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada para murid-Nya dulu dan kita juga semua yang hidup di masa kini, bahwa semua doa kita akan dikabulkan asalkan kita mau tinggal atau taat, setia, beriman, percaya dengan kuat dan teguh kepada Kristus, dan kita mengundang atau membuka hati untuk hadirnya Roh Kudus tinggal dalam hidup, di hati, akal, dan pikiran kita untuk memerintah mengendalikan kita sehingga kita dapat taat, setia, melakukan perintah dan petunjuk firman kebenarannya saja. Di dalam janji Tuhan Yesus Kristus itu tidak disebut apa saja yang kita boleh minta. Hanya kebanyakan dari permintaan kita itu adalah seputar pemenuhan kebutuhan hidup jasmani atau rohani kita. Pada masa sekarang ini, apabila kita perhatikan dalam mass media, banyak sekali berita, pekabaran Injil, keselamatan, dan kesaksian-kesaksian orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meskipun banyak sekali jenis berita tersebut, tetapi belum tentu dibaca atau didengarkan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, renungan tentang firman Tuhan hari ini dapat dan bisa saja kita jadikan dasar untuk kita mulai selalu berdoa bagi saudara kita atau orang lain yang belum mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hendaknya kita berdoa supaya Roh Kudus membuka hati mereka itu, supaya mereka punya kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus dengan cara membaca atau mendengarkan firman kebenarannya melalui mass media tersebut dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam kisah pertobatan orang-orang yang hatinya digerakkan dan hatinya sudah dijamah oleh Roh Kudus, maka begitu ada pewartaan Injil Kristus oleh Rasul Petrus, mereka langsung mau menerima Tuhan Yesus. Sebagaimana ditulis pada Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38 ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Mari kita sambut janji Tuhan Yesus Kristus ini dengan mulai selalu berdoa bagi orang lain, termasuk keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, dan melebar pada masyarakat sekitar kita. Kiranya Roh Kudus membuka hati mereka agar mau mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh pengasihan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami peduli
sedikit-dikitnya melalui doa-doa kami naikkan kehadirat-Mu yang maha tinggi, yang maha rendah di dalam Kristus Yesus yang telah Engkau nyatakan karena pengampunan maupun penerimaan-Mu atas kami orang berdosa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami sehingga layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hanya kelak menerima hidup berhenti di hidup kami di dunia ini, tetapi kami boleh mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tempat kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di sorga itu bagi kami. Sekarang kami juga berdoa, biarlah melalui pemberitaan mass media maupun juga diri kami sendiri sebagai surat-surat Kristus yang telah Engkau tulisi melalui Roh Kudus di hati kami ini, supaya kami juga dapat memunculkan, memperlihatkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami yang merupakan berita Injil keselamatan bagi mereka yang mau mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kini kami mau berdoa juga bagi setiap pribadi dari anak-anak-Mu yang sekarang menderita berbagai macam sakit penyakit, termasuk juga akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan berkenan kiranya tetap memakai sarana maupun alat-Mu, yaitu para medis, dokter, obat, dan juga perhatian dari segenap anggota keluarga, supaya menjadi sarana yang begitu mujarab untuk memungkinkan setiap pribadi mendapatkan kepulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.